Makanlah sirih ujung-ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan, hai beserta pinang. Makanlah sirih tuan, ujunglah ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan beserta pinang. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, aduhailah sayang. Kepada Tuhan Cik Puan Budiman. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, aduhailah sayang. Kepada Tuan Cik Puan Budiman. Makanlah sirih adat Melayu, silap dan salah diberitahu. Makanlah sirih beserta pinang, hai makanlah sirih besertalah pinang. Adat dan resam sejak dahulu, adat dan resam, hai sejak dahulu. Walaupun sirih mengenyang tidak tuan, hai walaupun sirih mengenyanglah tidak. Lambanglah adat puak Melayu, lambanglah adat hai puak Melayu. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para penari yang cantik dan molek dari Sanggar Sri Melayu. Baik, kita yel-yel terlebih dahulu supaya kita lebih menyemangatkan untuk acara ini. Golkar Indonesia, Golkar Airlangga Presiden, maju terus, maju terus, maju terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Salat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari petang membongkar jangkar, tarik perahu arah ke pulau. Selamat datang Sekjen DPP Partai Golkar di bumi Melayu Lancang Kuning, Provinsi Riau. Membeli selendang dan juga kebaya, beragam motif berwarna-warni. Selamat datang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di Kota Pekanbaru, Kota Madani. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar, diwakili oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Lodewijk F. Paulus. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau yang hadir. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Depinas Soksi, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga. Selamat datang Bapak. Dan juga beserta jajaran pengurus yang hadir. Yang kami hormati Ketua Depidar Soksi seluruh Indonesia dan jajaran pengurus. Yang kami hormati organisasi sayap Partai Golkar. Yang kami hormati Ketua Umum dan pengurus organisasi sayap konsentrasi dan lembaga Soksi tingkat pusat. Yang kami hormati kader Soksi seluruh Indonesia, Bapak Ibu peserta Munas yang berbahagia. Kecil bernama, besar bergelar, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dihimbau gelar, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sudah berhimpun pepat kita di sini. Bapak Ibu hadirin cici tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia, dengan mengucapkan rasa syukur seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Soksi tahun 2022 dengan tema Soksi Bangkit dan Bergerak, Partai Golkar Menang, Indonesia Maju pada hari ini Jumat 9 Desember 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta oleh Sekjen DPP Partai Golkar kepada yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Lodewijk F. Paulus, kami silakan.
Bapak Ibu sekalian, marilah segenap kita menginginkan cipta seraya berdoa untuk arwah pahlawan nasional dan arwah pahlawan Partai Golkar yang telah mendahului kita. Menginginkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila, Ikrar Soksi Panca Dharma Karyawan, dan Sabta Komitmen Perjuangan Soksi diikuti oleh seluruh hadirin. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Soksi Panca Dharma Karyawan. 1. Kami karyawan Indonesia adalah patriot yang bersemangat proklamasi 17 Agustus 1945. Berjiwa Pancasila, setia dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami karyawan Indonesia adalah
pejuang pelaksana amanat penderitaan rakyat. Dalam membangun masyarakat karya yang sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. 3. Kami karyawan Indonesia adalah pelopor pembangunan semesta yang mengutamakan kerja keras, tangkas, cakap, sederhana, dan jujur. 4. Kami karyawan Indonesia adalah kesatria yang berwatak setia kawan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Kami karyawan Indonesia adalah kader bangsa yang menjunjung tinggi etika profesionalisme kejuangan. Sabta Komitmen Perjuangan Soksi. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Pancasila. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang Dasar 1945. 6. Doktrin karyawanisme. 7. Masyarakat karya. Menyanyikan Mars Karyawan. Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan berhasilnya cita-cita proklamasi 45 sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdharma, berbakti, beramal, berdaya dengan jujur, ikhlas dan pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru, mencapai Indonesia jaya. Berlandaskan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berjuang serta berkorban untuk rakyat bangsa negara. Mengemban amanat penderitaan rakyat, segera buktikan, segera wujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancangkan, kibarkan sang saka dirwana, mencapai Indonesia jaya.
Silakan duduk kembali. Golkar, Indonesia, Golkar, Airlangga, Presiden, maju terus, maju terus, maju terus. Baik Bapak Ibu hadirin cici tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia, sejenak kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-11 Soksi tahun 2022 kepada Bapak Dr. Andes Haji Ansari Wirya Saputra. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Airlangga Hartarto, yang Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Ludwig Friedrich Paulus. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Samsuar, Gubernur Riau, yang diwakili oleh Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Kepala Kapolda Riau atau yang mewakili Bapak Danrem 031 Wiradharma, yang kami hormati, Ketua MD yang kami hormati Bapak Mangihut Sinaga, tokoh Soksi, Bapak Kajati, Bapak Masrul Kasim, Ketua Umum Depina Soksi, Bung Ali Wongso Sinaga, dan seluruh pengurus Depina Soksi periode 2017-2022. Para Ketua Depidar dan jajarannya dari seluruh Indonesia yang hadir secara onsite dan online. Ketua Depidar Soksi Provinsi Riau, Saudara Ridwan GB, selaku Panitia Daerah Munas 11 Soksi. Para peserta, peninjau, undangan, dan seluruh kader seksi, dan para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Maju terus! Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri Munas 11 Soksi di Pekanbaru tanggal 9 sampai 11 Desember 2022. Selanjutnya, perkenankan kami selaku Ketua Penyelenggara melaporkan persiapan dan pelaksanaan Munas 11 Soksi di Bumi Lanjang Kuning, Pekanbaru yang indah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tema Munas Soksi tahun 2022 adalah Soksi Bangkit dan Bergerak, Partai Golkar Menang, Indonesia Maju. Dasar penyelenggaraan Munas sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 dan pasal 37 ADART Soksi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional yang terpilih oleh Munas sebelumnya dan diadakan sekali dalam 5 tahun. Hal ini penting bagi kita semua karena penyelenggaraan Munas harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional yang terpilih dalam Munas sebelumnya, yang dalam hal ini adalah Munas Soksi 10 tahun 2017 di Jakarta. Perlu kami sampaikan dalam forum yang mulia ini bahwa Munas 10 Soksi tahun 2017 adalah Munas bersama Soksi yang dimediasi oleh DPP Partai Golkar untuk menyelesaikan masalah Soksi pasca Munas 10
pasca Munas 9 Soksi tahun 2010 di Cisarua, Bogor. DPP Partai Golkar ketika itu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Saudara Setia Novanto telah turun tangan atas permintaan para kader dan pihak internal Soksi. Melalui Saudara Freddy Latumahina, Saudara Idrus Marham, Saudara Rambi Kamaruzzaman yang ditugaskan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar telah berupaya maksimal hingga pada tanggal 21 September 2017 para pihak internal Soksi bersama DPP Partai Golkar dan Ketua Penyelenggara yang dalam ini senior kita, sesepuh kita Bapak Utoyo Usman yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar, alhamdulillah mencapai kesepakatan menandatangani kesepakatan bersama tentang Munas 10 Soksi tahun 2017 yang diantaranya mengatur bahwa hasil keputusan dari Munas 10 Soksi tersebut adalah final and binding bagi semua pihak. Hal ini sangat penting kami sampaikan di dalam forum yang terhormat ini yang dihadiri oleh Bapak Sekjen yang mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menegaskan bahwa posisi Munas 11 Soksi ini adalah sah dan legitimate karena diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Soksi yang dihasilkan dari suatu Munas bersama melalui mediasi DPP Partai Golkar. Kita tentu memahami bahwa legitimasi politik oleh Partai Golkar pada tahun 2017 perlu kita jaga dan hormati bersama, termasuk oleh Partai Golkar. Sebab Partai Golkar hari ini dan hari esok adalah kesinambungan dari Partai Golkar hari-hari kemarin tahun 2017. Secara hukum negara, Munas 11 Soksi ini adalah diselenggarakan oleh satu-satunya Soksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Kalau ada yang lain yang mengaku Soksi, pasti itu ilegal. Atau namanya pasti bukan Soksi, tetapi dimirip-miripkan dengan Soksi. Secara kesinambungan historis dan ideologis, Munas 11 Soksi ini diselenggarakan oleh kader-kader yang sebagian adalah binaan dan gemblengan pendiri Soksi Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Suhardiman SE. Bahkan memiliki 5 dokumen historis yang ditandatangani oleh pendiri Soksi yang bermakna pengakuan, kepercayaan, dan penegasan oleh pendiri Soksi untuk kelanjutan perjuangan Soksi. Bapak Sekjen DPP Partai Golkar dan hadirin yang kami hormati, sesuai ADART Soksi, hasil Munas 10 Soksi tahun 2017 bahwa pada Munas 11 ini kita akan membahas dan menetapkan putusan-putusan strategis, yaitu perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program umum tahun 2022-2027, memilih dan mengesahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, serta susunan personalia Dewan Pimpinan Nasional Soksi periode 2022-2027, pernyataan politik, dan rekomendasi Munas 11 Soksi. ADART hasil Munas Soksi tahun 2017 yang menjadi landasan penyelenggaraan Munas 2022 ini dengan program umumnya telah berusaha membangun organisasi Soksi yang maju dan modern. Salah satu langkah yang dilakukan adalah operasi kartu tanda anggota Soksi secara digital dan sudah masuk sistem informasi digital. Alhamdulillah, hadir peserta Munas dari 31 Dewan Pimpinan Daerah Soksi dari seluruh Indonesia. Mengenai tempat penyelenggaraan Munas di Pekanbaru ini, ada beberapa pertimbangan, antara lain kondusifnya Porkompimda. Depidar Soksi Riau termasuk 5 besar yang eksis di seluruh Indonesia. Di samping itu, Ketua Dewan Pertimbangan Soksi Riau adalah Bapak Gubernur Riau, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, Provinsi Riau.
Juga mari kita sama-sama mengingat bahwa tokoh masyarakat Riau dan juga tokoh Soksi, mantan Gubernur Riau, Bapak Dr. Rusli Zainal, terpilih dan dipilih oleh Dewan Pimpinan Daerah Soksi seluruh Indonesia secara konstitusional dan demokratis berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Soksi sebagai Ketua Umum Soksi pada Munas 9 Soksi tahun 2010 di Cisarua, Bogor. Hanya sayang beliau di tengah jalan diduga dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak siap berdemokrasi dan tidak bermoral. Sehingga Wakil Ketua Umum terpilih dalam Munas 9 Soksi tahun 2010, Bapak Insinyur Ali Wongso, yang oleh pendiri Soksi pada 17 Mei 2014 diberikan tugas memenangkan Bapak Jokowi pada Pilpres 2014, selanjutnya ditetapkan oleh organisasi untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Dr. Rusli Zainal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, panitia penyelenggara telah menyiapkan materi rancangan ketetapan dan rancangan keputusan yang akan dibahas dalam Munas ini. Begitu pula halnya panitia daerah di bawah komando Ketua Depidar Soksi Riau, Bung Ridwan GP, telah mempersiapkan segala sesuatunya agar Munas bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Namun kami mohon agar kita semua harus kompak dan solid, merapatkan barisan dan tetap waspada jika ada pihak-pihak tertentu, orang-orang yang berjiwa kerdil dan pengecut, kasak kusuk melobi ke sana kemari untuk menghambat Munas kita ini. Pada kesempatan ini, panitia penyelenggara Munas menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Gubernur Riau, Saudara Ketua Depidar Soksi Provinsi Riau dan jajaran yang telah bekerja keras, serta semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material dalam memberikan kontribusinya sehingga Munas 11 Soksi ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak ada gading yang tidak retak, tentunya di sana sini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha-usaha kita, melanjutkan jalannya Munas ini dan mendukung kita semua dalam dari rongrongan yang datang dari manapun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Maju terus. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-11 Soksi tahun 2022 yang telah menyampaikan laporannya di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin cici tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang berbahagia, sejenak kita saksikan bersama penayangan video sejarah perjalanan perjuangan Soksi. Selamat menyaksikan. Sekitar tahun 1960, keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sayap organisasi di bawahnya. Sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan NKRI, Soksi, singkatan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, lahir pada 20 Mei 1960. Awalnya, nama dan embrio Soksi adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara, BPKPN. Dipilihnya nama Soksi secara politis untuk menunjukkan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI, khususnya terhadap organisasi sayap PKI bernama SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Sikap perlawanan Soksi terhadap PKI dan Onderbonya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi Soksi dengan organisasi sayap PKI.
Antara lain Gerwasi, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia untuk menghadapi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Lekri, Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia untuk melawan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat milik PKI. RTI, Rukun Tani Indonesia untuk menghadapi BTI, Barisan Tani Indonesia milik PKI. Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari sikap dan perlawanan Soksi terhadap PKI. Sikap Soksi pada tahun 1960-an tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, Physical Battle Unit dengan pembentukan Baladika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab saat itu, beberapa kader inti Soksi mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan, kader Soksi di Bandar Betsi, Sumatera Utara, Pelto Sujono, gugur dibunuh PKI. Langkah kedua Political Battle Unit di mana Soksi berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu, Soksi berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi bypass politik. Pertama, Soksi berhasil menggagalkan ajaran Nasakom PKI diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Soksi mengusulkan penggantinya Soekarnoisme yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kedua, Soksi menggagalkan agenda PKI merebut pemerintahan melalui pemilu. Saat digelar sidang MPRS tahun 1963 di Bandung, PKI meminta pemilu segera digelar karena posisi PKI saat itu kuat. Sehingga jika pemilu jadi digelar, DN Aidit kemungkinan besar terpilih sebagai presiden. Namun, Soksi meyakinkan Pak Idam Khalid, Ketua MPRS waktu itu, agar mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Usulan Soksi melalui sidang MPRS itu diterima, sehingga pemilu tidak jadi digelar. Peristiwa penting lainnya adalah Mubes 1 Soksi pada 16 sampai 22 Desember 1962 di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes 1 penting secara politis bagi Soksi. Pada Mubes 1 ini, Suhardiman terpilih sebagai Ketua Umum Soksi. Pada 1964, Soksi mengadakan rapat pimpinan nasional di Bandung. Saat itu, nama sosialis pada Soksi berubah menjadi Swadiri, yang artinya mandiri. Hal tersebut seiring Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang menjadi independen. Sepanjang 1964 itu, PKI dan sayap organisasinya terus berusaha menghancurkan Soksi. PKI menghalangi Soksi masuk ke dalam Front Nasional yang di dalamnya terdapat golongan karya. Menghadapi kesulitan di Front Nasional, Soksi bersama-sama organisasi golongan karya lainnya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta, yang kemudian dibentuk satu wadah organisasi golongan karya dalam bentuk sekretariat bersama. Setelah disepakati bersama oleh wakil-wakil golongan karya, pertemuan tersebut berhasil membentuk Panitia 9. Hasilnya diumumkan pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964. Soksi menjadi kekuatan inti Sekber Golkar. Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya pun semakin mapan. Jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat. Semula dari 61 organisasi berkembang hingga 291 organisasi.
Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi, KINO. 3 masih eksis sampai sekarang, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, SOKSI, Koperasi Serbaguna Gotong Royong, KOSGORO, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR. Memasuki awal era reformasi, Ketua Umum SOKSI Suhardiman mengalihkan kepemimpinannya kepada tokoh yang lebih muda. Utojo Usman terpilih menjadi Ketua Umum SOKSI dalam Munas 7 SOKSI tahun 1999. Dari Utojo Usman sebagai Ketua Umum kedua, kemudian alih generasi kepada Syamsul Muarif yang terpilih menjadi Ketua Umum SOKSI melalui Munas 8 SOKSI tahun 2005. Selanjutnya melalui Munas 9 SOKSI yang sangat dinamis berhasil dilanjutkan secara demokratis dan konstitusional berdasarkan ADART SOKSI tahun 2005. Ketua Umum ketiga Syamsul Muarif digantikan oleh Rusli Zainal yang terpilih menjadi Ketua Umum keempat melalui Munas 9 SOKSI tahun 2010 itu. Dalam perjalanan SOKSI, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2014 menjelang Pilpres 2014, pendiri SOKSI Suhardiman menginstruksikan wakilnya Ketua Umum Rusli Zainal yaitu Wakil Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso untuk menggerakkan SOKSI memenangkan Bapak Jokowi dalam Pilpres 2014. Instruksi dengan surat tugas pendiri ini merupakan dokumen historis penting sebagai tonggak awal legitimasi pelaku utama sejarah berdirinya SOKSI sekaligus pemulihan terhadap konstitusi dan demokrasi internal SOKSI. Hingga akhir hayat pendiri SOKSI, Bapak Suhardiman pada tanggal 14 Desember tahun 2015, telah membuat 5 dokumen historis berupa amanat pendiri SOKSI, yang maknanya memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada para kadernya untuk melanjutkan perjuangan SOKSI. Berdharma, berbakti, beramal, berdaya, dengan tujuan kita tanpa Munas 10 SOKSI tahun 2017 juga merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan SOKSI, karena Munas 10 itu merupakan Munas bersama SOKSI, yang dimediasi oleh DPP Partai Golkar secara institusional dan netral dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak berkepentingan sebagai forum rekonsiliasi yang adil dan kekeluargaan selain demokratis dan konstitusional untuk menyelesaikan ekses dinamika Munas 9 tahun 2010 dengan prinsip keputusan, Munas bersama SOKSI, adalah final and binding bagi semua pihak. Dalam Munas 10 SOKSI sebagai Munas bersama SOKSI, tahun 2017 itu, terpilih menjadi Ketua Umum kelima SOKSI, Ali Wongso Sinaga. SOKSI terus bergerak semakin efektif, meski harus menghadapi serangan selain tantangan. Satu demi satu dapat tercapai, mulai dari pemulihan legal standing pada akhir 2018 sesuai UU Ormas dan puncaknya di awal Desember tahun 2019. Rekonsolidasi meliputi organisasi, keanggotaan dan kader dengan orientasi penguatan eksistensi dan peran aktual SOKSI untuk kejayaan Partai Golkar dan kemajuan bangsa, merupakan prioritas utama. Berlandaskan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Semuanya akan berakumulasi membangun kerangka landasan yang kokoh bagi SOKSI untuk bangkit dan bergerak sebagai ormas berbasis gagasan dan gerakan pengabdian atau The Society Organization of Ideas and Dedication Movement, pengabdian karya kekaryaan untuk kejayaan dan kemenangan Partai Golkar demi Indonesia Maju, termasuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, yang akan bermuara pada masyarakat Pancasila selaras pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, maju terus pantang mundur. Baik Bapak Ibu hadirin cici tuan-tuan dan puan-puan jabatan majelis yang berbahagia, pagi hari memetik rambutan untuk dibawa pergi ke pekan. Acara selanjutnya berupa sambutan dari Ketua Umum Depinas SOKSI yang kita muliakan. Sambutan Ketua Umum Depinas SOKSI Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga kami jemput dengan sepenuh hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maju terus. Tadi ada salam. Saya ingin petikkan juga memulai sambutan ini. Golkar. Indonesia, Golkar, Air Langga, Presiden, maju terus. Terima kasih. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Paulus, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Bapak Gubernur Samsuar, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Bapak Masrul Kasim yang terhormat. Yang kami hormati Bapak Danrem, yang kami hormati di sini ada Bapak Mangihut, tokoh Soksi, dan juga didampingi Asintel Kajati Riau, dan para pimpinan dan khususnya Ketua Golkar. Ketua Golkar Riau itu Pak Gubernur juga. Jadi kalau tadi Pak Kasim mewakili sebagai gubernur, di sini ada Pak Indra Gunawan mewakili Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Yang kami hormati para pimpinan Ormas Hasta Karya dan seluruh undangan, dan khususnya kepada Dewan Pimpinan Nasional Soksi, konsentrasi sayap tingkat pusat, dan yang kami cintai, kami banggakan, para pimpinan Depidar Soksi seluruh Indonesia yang hadir secara langsung on-site dan juga ada yang online. Begitu juga ada beberapa Depicap dan banyak yang online kami dengar. Dan khususnya kepada Depidar Soksi Provinsi Riau di bawah komando Ketua Adinda Ridwan Gindo dan kawan-kawan bersama Depicap Soksi Kota Pekanbaru di bawah pimpinan Ibu Ida yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas 11 Soksi ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, bisa bersama-sama pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti acara pembukaan Munas 11 Soksi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Bapak Sekjen Partai Golkar yang sudah hadir di tengah kita, ya, di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Namun beliau hadir dan kita sangat bersyukur. Terima kasih Pak Jenderal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, saya ingin awali menyampaikan sedikit saja mengapa ada foto Bapak Jenderal Anumerta Ahmad Yani di backdrop ini. Mungkin sebagian besar tahu, tapi ada juga yang mungkin baru setengah tahu. Nah, saya ingin sampaikan sedikit bahwa Soksi ini lahir, tegasnya dapat dikatakan dari rahim TNI Angkatan Darat.
Pak Suhardiman adalah perwira TNI Angkatan Darat, ketika itu berpangkat mayor. Saya pernah bertanya kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Alam Shah, Ratu Prawira Negara, ketika masih masih hidup, ketika itu di Jogja. Beliau bercerita bahwa Pak Yani sangat sayang kepada Pak Suhardiman. Pak Suhardiman boleh dikata adalah anak emas dari Jenderal Yani. Meskipun pangkatnya jauh sekali, baru mayor. Tidak jarang kami di briefing oleh Jenderal Yani, lalu Jenderal Yani memanggil Pak Suhardiman dengan nama kesayangannya adalah Black. Lalu dipanggil Black, lanjutkan. Jadi memang ya begitulah seorang mayor memberikan ya materi-materi melanjutkan briefing dari jenderal. Nah, jadi inilah kepercayaan dari Pak Yani dan kesayangan Pak Yani kepada Pak Suhardiman. Itu sebagai gambaran. Jadi di dalam sejarah yang ditulis oleh berbagai penulis, ada dapat kita baca bagaimana TNI Angkatan Darat berhadapan dengan PKI di tahun 60-an. Dan Soksi yang embrionya adalah tadi sudah ada dalam video Persatuan Karyawan Perusahaan Negara, di mana Pak Suhardiman ditunjuk sebagai sekretaris Badan Nasionalisasi itu. Badan Nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi perusahaan-perusahaan negara. Nah, ketika itulah Badan Nasionalisasi ini memasukkan perwira-perwira TNI Angkatan Darat ke perusahaan-perusahaan negara. Dan seorang Peltu Sujono yang dibunuh oleh PKI di Bandar Betsi adalah anggota Soksi yang juga adalah perwira TNI. Nah, jadi secara tegas TNI Angkatan Darat membackup penuh Soksi dalam rangka melawan PKI ketika itu. Dan ada di monumenkan atau di piagamkan yang judulnya adalah Soksi Manunggal Tri Ubaya Sakti. Tri Ubaya Sakti itu adalah doktrin TNI Angkatan Darat yang dirumuskan dari seminar TNI Angkatan Darat kedua di Bandung pada tahun 65. Jadi antara Soksi dengan TNI Angkatan Darat sejak lahirnya itu memang adalah tidak terpisahkan. Bahkan saya katakan Soksi tidak mungkin seperti ada hari ini tanpa TNI Angkatan Darat. Jadi setiap hari ulang tahun kami, Pak Sekjen, selalu ziarah kedua makam. Makam Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani di Tempe Kalibata, dan makam Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Suhardiman di Evergreen Puncak Bogor. Sebagai penghormatan dan doa kami kepada kedua pendiri itu. Dan pendiri adalah kami tetapkan adalah Suhardiman, dan pendiri utama sepersetujuan dari Pak Suhardiman sendiri adalah Pak Ahmad Yani. Nah, itulah mengapa foto ini selalu kita pampangkan dalam setiap acara-acara resmi Soksi. Yang selanjutnya Pak Sekjen dan Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita dalam Munas ini tentu dibuat ada maksud dan tujuan bahwa Munas ini harus berjalan dan menghasilkan sesuai dengan tema ini. Jadi Soksi bangkit dan bergerak. Partai Golkar menang, Indonesia maju. Bagi Soksi, Indonesia maju adalah bagaimana terwujudnya masyarakat Pancasila selaras dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada alinea keempat. Dan tentu
Indonesia yang kompetitif dalam skala regional dan global. Untuk mencapai itu, Soksi meyakini seperti halnya para pendiri Soksi bersama para pendiri Golkar memerlukan satu kekuatan sosial politik yang menganut politik negara dengan doktrin membangun negara, dan haruslah mayoriti supaya bisa mengarahkan, menjalankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nah, oleh karena itulah Soksi harus all out berjuang menjadikan Partai Golkar sebagai partai mayoriti di negara kita ini. Sebab dengan mayoriti itu, maka Partai Golkar akan lebih efektif membawa bangsa ini mencapai tujuan, yaitu Indonesia maju tadi. Nah, dalam rangka itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Munas Soksi ini berharap bisa melahirkan berbagai keputusan yang sifatnya berupa gagasan-gagasan dan rencana-rencana program strategis 5 tahun ke depan. Termasuk 5 tahun ke depan itu diantaranya adalah tahun 2024, di mana 2024 adalah pemilihan umum, baik itu presiden, legislatif, dan juga kepala daerah. Nah, itu tadi kalau kita pekikkan yel ketiga Golkar menang 3 kali, itu artinya kita mau, Soksi mau, Pilpres menang, Pileg menang, Pilkada pun menang, termasuk di Riau ini. Dan sudah tentu seluruh Indonesia. Nah, bagaimana agar bisa menang? Tentu selain kerja keras perlu strategi yang tajam, yang efektif. Dan salah satu di dalam pemikiran steering komite Munas ini bersama Depinas Soksi adalah bagaimana Soksi bersama Partai Golkar bisa memenangkan hati rakyat, bisa memikat hati rakyat di setiap TPS. Karena kemenangan pemilu itu ada di TPS. Jadi bagaimana kita merebut hatinya? Tentu selain pendekatan komunikasi timbal balik, pendekatan psikologis sosial, diperlukan juga pendekatan-pendekatan strategik yang sifatnya bisa membangun kepercayaan rakyat yang semakin kuat kepada Golkar ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, steering komite di mana itu saudara ketua steering tidak duduk di depannya? Oh ya, ada saudara Valentino Barus dan kawan-kawan. Memandang bahwa kita sudah masuki era reformasi 20 tahun lebih. Ada agenda-agenda reformasi dan itu didukung oleh rakyat banyak, khususnya tentang agenda menghapus KKN, menegakkan supremasi hukum, memberikan otonomi yang luas, seluas-luasnya kepada daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat lebih cepat, demokratisasi politik dan ekonomi. Nah, sesudah 20 tahun lebih, perlu dievaluasi, supaya kita tahu kita sudah berada di titik mana dalam rangka mencapai Indonesia maju. Apalagi sekarang ini kita dalam posisi rencana pembangunan jangka panjang nasional pertama di era reformasi 2024
2025. Dan tidak lama lagi kita akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional kedua 2025-2045 menuju Indonesia yang kita sebut 2045 itu Indonesia emas. Nah, kita berharap dari Munas 11 ini akan lahir gagasan-gagasan yang bisa mendukung Partai Golkar, mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan saya disampaikan apa solusinya, ya tentu detailnya nanti akan di Munas ini dibahas. Namun ada satu hal yang disampaikan adalah perlunya transformasi budaya dan ekonomi yang disebut akselerasi transformasi budaya dan ekonomi. Saya kira mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, Munas 11 ini mempunyai arti dan makna dalam rangka mendukung pemenangan Partai Golkar dan memajukan Indonesia. Nah, sebagai penutup saya berikan satu pantun saja, ya, karena ini negeri kita ini negeri pantun. 20 tahun lebih berjalan sudah reformasi. Mari kita evaluasi bersama Soksi. Budaya dan ekonomi perlu transformasi. Bersama Presiden Jokowi dan Golkar kita akselerasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Maju terus. Presiden. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Depina Soksi yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Masrul Kasmi kami jemput dengan sepenuh hormat. Saya tidak akan terlalu lama berbicara, barangkali karena memang kita ingin memberikan waktu yang lebih banyak kepada Pak Sekjen nanti untuk menyampaikan. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawan Haji Ludwig F. Paulus, selamat datang di Pekanbaru. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Depinas Soksi, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga, beserta seluruh jajaran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Danrem, Brigadir Jenderal TNI Parlindangan Huta Galung, juga hadir dari Polda Pak, bukan Kajati tadi, dari Dir Intel Polda, ya. Bapak Kombes Pol Aris Prasetyo, Indaryanto SIK MSI, kemudian juga dari Ketua DPD 1 Golkar yang dihadir oleh Sekretaris Pak Indra Gunawan PhD yang dikenal dengan Engah Eet. Nah, di Pekanbaru ini dikenal dengan Engah Eet. Beserta seluruh pengurus dan kepanitiaan dari Musyawarah Nasional ke-11 yang alhamdulillah Riau ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini satu kebanggaan kami di Provinsi Riau, dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan ini. Yang pertama kami menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Gubernur yang seyogianya bisa hadir, namun tadi telah dikonfirmasi kepada Pak Sekjen dengan berbagai alasan tugas yang tak dapat ditinggalkan, maka tertumpang salam kepada kami selaku asisten pemerintahan Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada bapak-bapak dari pengurus sentra
Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI seluruh Nusantara dari provinsi yang ada di Indonesia yang alhamdulillah bersama-sama hadir pada kesempatan ini. Selamat datang dan selamat berbahagia dapat bersama-sama di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau hari ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur telah mengupayakan sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, dipilih sebagai tempat karena kondusif daerah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, Pak. Dan investasi di Riau ini termasuk yang tertinggi di Sumatera dan 5 terbesar di Indonesia. Tahun 2022 ini hampir 70 triliun lebih investasi masuk ke Riau karena keberhasilan kita dalam mengupayakan situasi yang kondusif alhamdulillah dengan seluruh Forkompimda. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting bagi kegiatan kita untuk melanjutkan pembangunan dan cita-cita mulia para pejuang-pejuang bangsa. Terima kasih, barangkali itu saja. Dan ini tanda istimewa kepada Pak Sekjen, yang diberikan itu warna kuning, itu warnanya raja-raja, kemudian semakin tinggi tanjaknya, itu semakin tinggi kehormatannya, maka kami tak pakai tanjak semua di sini. Cuma 2 yang pakai tanjak, ini Pak Ketua, SOKSI dan Pak Sekjen. Semoga dengan tanjak kebanggaan kami dari Riau ini, Bapak tidak melupakan Riau, dan semoga juga bisa banyak oleh-oleh pembangunan dari Partai Golkar untuk Riau melalui kegiatan-kegiatan dari pokok-pokok pikiran, mudah-mudahan insyaAllah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melakukan musyawarah. Cuma 2 yang perlu bagi seluruh teman-teman kita dari seluruh provinsi. Kalau tidak 2 mencicipi ini datang tak sah sampai ke Riau dan Pekanbaru. Ya, yang pertama makan ikan salai. Ya, yang kedua makan durian. Jadi 2 ini harus dibawa oleh Ngah Eet nih untuk bisa sampai seluruh peserta. Selamat melaksanakan kegiatan Musyawarah Nasional ke-11, alhamdulillah. Dan terakhir kami hadiahkan pantun untuk kita semua. Nyalakan suluh di akhir petang. Ulang lagi. Kalau ini yang asli orang Melayu, jadi pakai cengkok. Jadi mohon maaf Pak, dia ada cengkoknya Pak. Coba dengar, ada cengkoknya. Kita belajar sama-sama engah di Bengkalis Pak. Nyalakan suluh di akhir petang. Langit cerah, tiada berbintang. Bersama SOKSI kita berjuang. Sukseskan pemilu 2024 mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Riau yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, buah pauh dari pematang dibelah bersama memakai belati. Dari jauh Pak Sekjen datang, kami sambut dengan senang hati. Bersama kita dengarkan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar diwakili oleh Sekjen DPP Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, hadir bersama kita asisten 1 dari, kalau sama dengan tentara, kalau tentara asisten Kasdam ya, bukan asisten Pangdam. Rupanya di pemerintah daerah sama juga, asistennya Sekda, ya. 1 Pak Nasrul ya, Pak Masrul terima kasih. Ada panggilannya katanya, udahlah panggilan yang saya tahu beliau ini Pak Eet aja gitu, ya. Juga ini sama-sama Danrem, dulu kita sama-sama di Siantar, kita itu dulu Siantar Men, ya Pak Danrem ini.
Kita daerahnya sepi, nyaman, sejuk ya. Malam jam 5 udah sepi kalau di Siantar ya. Kerjaan kita sore-sore tenis. Nah itu. Kemudian terima kasih Kapolda sudah hadir diwakili oleh Dir Intelkam. Terima kasih sudah hadir Pak ya. Dan tentunya yang kita banggakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Soksi Bapak Ali Wongso, kemudian Sekretaris Jenderal ya, Bendara Umum dan segenap pengurus dan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi yang hadir, serta rekan-rekan Soksi yang hadir secara virtual tentunya tidak bisa kita langsung, tapi terima kasih sudah hadir. Kemudian yang mewakili Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Bapak Eet, ya kita sama-sama sekretaris, ya katanya sekretaris itu satu guru satu ilmu. Seperti bis kota dilarang saling mendahului. Cuman beliau memang masih anget karena baru pulang umroh, betul Pak Ed ya. Jadi dekat-dekat masih dekat malaikat. Nggak tahu berapa hari kemudian ya urusan lain lagi. Para senior Soksi yang hadir, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Ormas Soksi ya tahun 2022 yang alhamdulillah dilaksanakan di Pekanbaru dengan aman, tertib dan lancar. Musyawarah Nasional ini adalah forum pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, termasuk di partai politik, ya. Di bawahnya ada Rapimnas, ya, kalau tingkat nasional, baru di bawahnya lagi ada rapat-rapat pleno. Tapi itulah. Nah, apa makna hari ini? Tentunya Munas ini akan memilih, ya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi yang baru, ya. Siapapun dia, yang penting dia harus energik, ya, visioner dan mampu membawa Soksi ke depan lebih baik lagi, ya. Ini tentunya harapan kita. Kedua juga diharapkan karena kita sudah masuk pada tahun pemilu, karena sekarang sudah masuk pada tahapan penyusunan caleg, ya. Ya, pada kepada partai politik. Artinya harus segera sesuai dengan tema ini. Ya. Soksi bangkit, bergerak, Partai Golkar menang dan Indonesia maju. Nah, ini saya harapkan tidak menjadi pepesan kosong. Kalau tentara ini kita jangan jadi pasukan NATO. Ya. Hanya diomongin terus tetapi tidak ada aksi. Artinya NATO itu apa? No action, talk only. Jadi teriak aja, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Erlangga Presiden, Presiden Erlangga, Golkar menang, tapi no action. Nah, itu yang tolong disadari oleh seluruh kader-kader Soksi. Nah, terkait dengan Golkar, bahwa Golkar kita sudah memasuki tahapan pemilu, ya, dan Golkar telah menentukan target, ya, tentunya harus disokong oleh Soksi. Target yang pertama untuk Pilpres sudah ditentukan minimal menang. Kenapa kok ada kata-kata minimal? Karena dalam Pilpres, ya, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain selain kita harus menang. Tidak ada seperti kita kemarin 17-an lomba voli juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, hanya menang. Sama dengan pilkada, hanya menang. Nomor 2 dan selanjutnya tidak ada artinya dalam politik. Itu yang harus kita pahami.
Erlangga sebagai calon presiden yang sudah diamanatkan pada Munas tanggal 15 Desember tahun 2019 dan diperkuat oleh Rapimnas tanggal 6 Maret 2021 lalu, dan hadir termasuk Pak Ali Wongso yang memutuskan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Ya. Kedua, untuk Pileg, DPP telah menentukan target sebesar 20% di DPR RI atau setara dengan 115 kursi. Saat ini kita punya hanya 78 kursi. Saya ulangi, ya, 85 kursi. Ya, kita punya 85 kursi dari semula 91. Kita akan kembalikan menjadi 115. Kalau itu 20% di tingkat pusat, maka kalau kita breakdown sampai ke provinsi, kabupaten, kota, sama 20%. Kalau tidak percaya silang hitung. Kita masih bermain 15, 17, 15, 17. Kita coba targetkan 20%. Apakah ini aneh? Tidak. Beberapa kabupaten kota malah ada yang sampai 50%. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Ya. Dan yang ketiga untuk pilkada, ya, ditargetkan menang sebesar 60%. Kenapa 60% juga ditentukan demikian? Ya. Kemenangan dalam pilkada akan menentukan pergerakan kita, partai politik itu di depan seperti apa. Bukan sesuatu yang aneh kita menentukan 60%. Karena pilkada terakhir tahun 2020, kita pernah mendapatkan terakhir, ya, 61,11%. Nah itu, ini tolong dipahami, ya. Mungkin di ini ada yang ikut caleg, ada nggak? Coba angkat tangan kader dari Soksi ini. Cukup banyak, ya. Tolong dipahami, ya, dari hasil survei anggota DPR RI setiap 5 tahun 40% tidak duduk lagi. Ya. Anggota DPRD provinsi hasil survei 30% tidak duduk lagi. Dan anggota DPRD kota, kabupaten 30% tidak duduk lagi. Mungkin kalau Dan Rem menanyakan saya, beliau mungkin manggil saya masih komandan. Ya enaknya gitu kalau tentara, komandan nggak hilang-hilang gitu. Ya, ya manggil komandan. Komandan, enakan jadi anggota DPR atau Pangdam? Saya katakan enak anggota DPR RI. Jadi kalau teman-teman yang anggota DPR provinsi, kabupaten merasa lebih enak pekerjaan lain, monggo silahkan. Tapi yang saya rasakan, terus terang enaknya anggota DPRD itu mungkin hanya 10%. Yang 90% itu enak banget. Ya. Jadi jangan, kalau yang sudah terpilih incumbent, ya, jangan Anda masuk kepada kelompok 40% atau 30% ini. Bagi yang akan masuk, Anda punya kesempatan. Karena 30% ternyata tidak jadi lagi. Untuk itu disitulah terjadi kompetisi. Nah dari sini DPP telah menyusun roadmap. Ya, tahun 2021 kita tahu roadmap tahun 2021 peta jalan bahwa mensosialisasikan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dan Partai Golkar dengan kita memasang baliho baik dalam ruangan, di luar ruangan, dan media-media sosial. Sudah lewat tahun 2022, tinggal berapa hari lagi ini, tetap kita lanjutkan, dan yang paling penting, menentukan bakal calon anggota legislatif sebesar 200%. Dan kita sudah laksanakan di tingkat nasional, tanggal 22 November surat perintah sudah diserahkan. Ya, surat perintah sudah diserahkan kepada 1.160 bakal caleg anggota DPR RI, termasuk provinsi baru
untuk 38 provinsi. Karena kita sudah menghitung daerah otonom baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Jadi kita sudah punya 38 provinsi saat ini, dan Golkar partai pertama yang menyatakan dan menyerahkan surat perintah kepada Bacalek. Ya. Dan saya harapkan sampai ke provinsi, kabupaten, kota juga segera ditindaklanjuti. Kenapa? Karena caleg-caleg ini mendapat perintah, ini karena tentara nih Pak Danrem. Satu, dia segera membentuk pasukan infanteri. Ya, pasukan infanteri 20.000 satu orang. Bayangkan 20.000 satu orang. Dan setelah itu suruh turun ke lapangan, mensosialisasikan dirinya sendiri sebagai bacalek tentunya, mensosialisasikan Erlangga sebagai calon presiden, dan mensosialisasikan Partai Golkar. Kenapa ini menjadi penting? Kalau presiden hanya tusuk tanda gambar, karena caleg kita menusuk tanda gambar dan nama caleg. Kelemahan Partai Golkar, kita lemah di menusuk tanda gambar. Kita cenderung lemah. Baca caleg kita sudah cukup bagus, tapi yang nusuk tanda gambar itu lemah. Artinya apa? Mesin partai tidak bergerak optimal. Kenapa ini terjadi tahun 2019 lalu? Karena kita tidak mendapatkan kotel efek dari dua calon presiden. Insya Allah Erlangga Hartarto akan maju, kita berharap kita punya semangat yang membara, karena itu kita mendapatkan kotel efek untuk memenangkan Partai Golkar. Tahun 2023 kita sudah harus menyesuaikan dengan tahapan pemilu. Termasuk pada September nanti, Agustus, daftar caleg sementara sudah masuk, September calon presiden sudah masuk, artinya kita sudah tidak main-main. Di ujung tahun kita sudah mulai dengan kampanye. Kampanye kita hanya 75 hari. 75 hari seperti sekarang. Terpotong nanti libur Natal, libur tahun baru. Kira-kira Natal aja, ya orang ada yang sudah ancang-ancang dari sekarang liburan. Katakan tanggal 15 mulai libur. Masuk lagi nanti tanggal 15 Januari. Artinya kalau 3 bulan atau 75 hari kampanye, itu sudah terpotong 30 hari untuk liburan. Tidak efektif. Maka kita harus mulai dari sekarang. Ya. Itu tahun 2023, tahun 2024 waktunya hanya 30 hari plus 14, katakan 40 hari untuk kita melakukan kegiatan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita miliki, kita berdayakan untuk memenangkan Erlangga Hartarto, mengenangkan caleg, yaitu Golkar menang 3 kali. Menang Pilpres, menang Pileg, dan nanti menang Pilkada. Itu yang kita lakukan. Ya. Dan dalam konteks ini, Partai Golkar telah membentuk yang namanya KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3. Tanggal 12 Mei lalu sudah dilaksanakan, launching pertama, tanggal 4 Juni kita melakukan Silatnas, kemudian setelah itu 14 Agustus kita melakukan sosialisasi visi misi kita di Surabaya, kemudian lanjut terakhir di Makassar. Nah, di sini apa yang Golkar ingin membangun yang namanya politik gagasan. Politik yang membangun, the party of ID, ya, bukan idealisme gagasan, bukan aliran. Kita mencegah terjadinya polarisasi. Sudah cukup zaman mulai dari Ahok 2017 lalu, ya, kemudian waktu Pilpres 01, nomor 2, sampai sekarang pun masih. Kalau nggak percaya, apakah kita masih pecah? Buka aja WA kita waktu SMP, SMA, pecah kita. Maaf Komandan, di Akabri 81 juga pecah.
Sampai sekarang yang namanya katakan apa? Cebong dengan apa? Kadrun dan cebong itu masih kenceng banget. Ya. Nah, itu Golkar tidak ingin ke sana. Sehingga politik gagasan itu yang kita bangun. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh Soksi? Sesuai dengan program yang dikatakan tadi. Ya. Untuk Erlangga menang, siapapun termasuk pilkada, dia dengan asumsi katakan 2 pasang calon, itu paling jelek ya. Kita butuh 50% plus 1. 50% plus 1 itu dari mana? Pertama dari infrastruktur partai dan suprastruktur partai 20%. Infrastruktur ya, organisasi kita itu, mulai dari DPP sama dengan PIMDES. Suprastruktur kita ya ormas ini termasukin ormas-ormas Soksi, kita ada 10 ormas, ada 8 ormas hasta karya di Partai Golkar, ada 2 organisasi sayap, itulah infrastruktur partai ya. Kemudian 20% lagi relawan ya. Kemudian 10% plus 1 yaitu koalisi. Kalau kita bisa dapat 50% plus 1 berarti dikatakan Erlangga menang. Ya, siapapun dia ya. Nah, saya katakan bagaimana peran Soksi bisa mengambil bagian dari ini. Kita masih sepakat kan ini? Namanya benar kan nih? Masih benar namanya? Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Berarti segmen garapan Soksi adalah karyawan. Karena kita punya 8 ormas, masing-masing punya segmen garapan, termasuk 2 organisasi sayap. Katakan AMPG, ya, AMPG, Angkatan Muda, Pemuda, KPPG, Perempuan, baru 3 ormas pendiri katakan, ya, yang mendirikan, ya, 1 Soksi, segmennya karyawan dan buruh. Kosgoro, koperasi, MKGR, ya, pendidikan itu. Nah, saya kembali kepada Soksi, ya. Ingat waktu kita menuju apa yang disampaikan, tinggal 432 hari lagi di hari ini. Ya, apakah kita mau konsolidasi terus? Tidak pernah action. Konsolidasi kan apa ya? Menggambarkannya gampang. Seorang ustadz melaksanakan akhir dari konsolidasi, dia laksanakan apa dia katakan? Luruskan saf dan banjar. Itu perintah konsolidasi terakhir. Baru dia mulai Allahu Akbar, konsolidasi selesai. Konsolidasi selesai. Setelah itu membaca doa sama itu. Setelah itu kita implementasi apa yang dikatakan oleh imam kita tadi itu. Imam kita adalah Erlangga Hartarto. Jangan konsolidasi terus. Ingat tinggal 432 hari. Nah, Soksi, saya katakan segmen garapan kita adalah buruh. Ya. Buruh ini ya, untuk diketahui, ini saya punya data. Di awal reformasi ada 9 juta pekerja yang berserikat. Artinya masuk ke organisasi buruh. Tetapi sekarang tinggal 2,7 juta yang berorganisasi. Ya. Jumlah konfederasinya ada 14, yang sebelumnya 3, dan federasinya 120 yang tadinya 91. Apa artinya? Ya. Ternyata karyawan ini besar di elit. Buat serikat, buat konfederasi, terus, tapi ternyatanya anggotanya tidak ada. Ini pelajaran buat Soksi, karena itu garapannya. Ya. Kemudian dulu katanya ada 14.000
PUK. PUK itu apa? Pimpinan unit kerja. Artinya apa? Setiap perusahaan ada pimpinan unit kerja. Ya, ada satu. Nah, hanya ada tersisa sekarang dari 14.000 dulu, sekarang tinggal 7.000. Artinya perusahaannya sendiri ada 14.000, tapi yang berserikat hanya 7. Nah, sekarang ada berapa sekarang? Cukup banyak. Ada 400-an ribu ya, dengan jumlah terakhir data Februari adalah 141,01 juta jiwa buruh. Ini adalah garapan Soksi. Sekarang kita masih sepakat logo ini. Kan lambangnya buruh nih. Ya, kalau kita masih sepakat, maka inilah garapannya Soksi. 144,01 jiwa. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang berbaju merah ini mau ngambil berapa persen? Mau ngambil 5% aja, alhamdulillah punya 7 juta. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terus mau masuk di mana? Nah, ada beberapa kegiatan yang seperti kita lakukan. Saya tadi diskusi, apakah kita ini struktur ini kita konsolidasi sampai ke tingkat desa. Pertanyaannya kapan selesainya? Waktu tinggal 432 hari. DPP saja, ya, tanggal 15 Desember 2021 Munas, sampai sekarang belum 3 tahun, belum seluruhnya terkonsolidasi dengan baik. Kalau Soksi melakukan itu, berarti konsolidasi terus. Padahal perang sudah dimulai. Ini menjadi perhatian. Apakah infrastruktur? Atau saya katakan, ya, mengambil yang namanya 20% relawan. Yang lebih bagus menurut saya, Soksi mendekati PUK-PUK itu, pimpinan unit kerja di perusahaan, diambil sebagai relawan. Lebih mudah, karena melihat figur. Ya, kalau ternyata dia mau jadi anggota Soksi, kenapa tidak? Kalau dia jadi anggota Soksi, berarti lebih dekat menjadi anggota Partai Golkar. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh Soksi ya ke depan dengan waktu tinggal 432 hari. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum Depinas Soksi, tolong berpikir program apa yang mau disusun dengan waktu 432 hari untuk Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Erlangga Presiden, Presiden Erlangga, Golkar menang Pilpres, menang Pileg, menang Pilkada. Itu harapan saya untuk Munas ini, ya. Harapan saya untuk Munas ini melahirkan program dengan pimpinan yang energik, visioner, mampu memanfaatkan 432 hari untuk memenangkan Erlangga, memenangkan Pileg, dan memenangkan Pilkada. Saya mau tanya sekarang untuk kader-kader Soksi ini, apakah saudara-saudari siap memenangkan Pilpres? Siap memenangkan Pileg? Siap memenangkan Pilkada? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tetapi saya katakan dengan kerja-kerja nyata. Saya tidak ingin nanti setelah Pilkada, setelah Pileg nanti atau Pilpres, pemilu, ya, kontribusi Soksi itu tidak terlihat. Saksi lancang kuning yang tinggi, Pak, ya, menjadi saksi kita bersama. Kalau saya dengan Pak Ali Wongso dikasih kehormatan oleh putra-putra Melayu ini, mari kita pertanggungjawabkan. Termasuk saya pribadi, ya, termasuk saya pribadi, ya, untuk kita lakukan bersama ini, ya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Munas ke-11 Soksi
tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Karena saya katakan saya mantan Pangdam di sini 5 tahun, 2 tahun, dinas di sini 5 tahun. Izin Pak Asisten, saya juga punya pantun. Saya pengen logatnya kayak Pak Asisten, enak gitu loh. Tapi saya coba, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa walaupun dikit, rupanya kurang lama. Dan ini Danrem tanggung jawab loh itu untuk pantunnya demikian. Gadis manis sungguh memikat. Kalau disapa senyumnya lepas. Jika Golkar ingin maju dan kuat, kok nggak ada cakepnya? Saya ulangi lagi. Saya ulang ya, biar kompak nih. Gadis manis sungguh memikat. Kalau di sawah, soalnya saya ulangi lagi, saya yang salah. Saking lidahnya mau dihitung. Gadis manis sungguh memikat. Kalau disapa senyumnya lepas. Jika Golkar ingin maju dan kuat, ayo jaga kekompakan dan soliditas. Pantun yang masih banyak nih Pak Asisten. Yang kedua, sungguh indah bulan purnama, menyinari bumi penuh cahaya, mengabdi di Soksi sungguh mulia, untuk demokrasi dan kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar diwakili oleh Sekjen DPP Partai Golkar, didampingi oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Riau, Ketua Umum Depina Soksi, Ketua Penyelenggara, Ketua Pengarah, Ketua Pelaksana, dan Rem 031 Wirabima dan Dir Intelkam Polda Riau. Ya, boleh kita hitung bersama-sama untuk pemukulan gong oleh Sekjen DPP Partai Golkar. Saya pukul 4 kali ya. Baik. Kenapa 4 kali? Pertama, insya Allah nomor urut Partai Golkar tidak berubah nomor 4. Amin. Alhamdulillah nomor 4. Karena kita ada di pojok kanan atas. 1, 2, 3, 4. Jadi menggiring masyarakat untuk memilih Partai Golkar gampang. Tangan kanan kan gampang. Tangan kiri bagus juga sih, tapi lebih bagus. Oke. Baik. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka resmilah Munas Soksi ke-11 tahun 2022. Selanjutnya foto bersama, kami silakan kepada kru dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen terindah ini. Foto bersama sejenak Bapak, iya. Silakan kepada kru dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen terindah ini. Golkar! Indonesia! Golkar! Erlangga! Presiden! Maju terus! Oke, terima kasih. Ya, kami silakan kepada kru dokumentasi untuk mengabadikan momen terindah ini. Cukup 5 detik saja, jangan terlalu lama karena Sekjen DPP Partai Golkar akan melanjutkan acara selanjutnya. Baik, kita hitung 1, 2, 3, silakan. Oke, lanjutkan salam komando, ya silakan Bapak. Oke, lancang kuning hebat, jempolnya diberikan Bapak. 1, 2, 3. Oke, lanjut salam komando. Baik, terima kasih kepada Sekjen DPP Partai Golkar beserta tamu-tamu VIP lainnya. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada saat ini, tidak beberapa lama lagi Sekjen DPP Partai Golkar akan meninggalkan ruangan ini. Baik,
Kita akan menutup dan mengakhiri acara ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti acara ini kembali dengan tenang dan akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Rashidi Hamzah yang merupakan Wakil Ketua Bidang Agama Soksi Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormat Bapak Sekjen, karena Pak Sekjen sebentar lagi meninggalkan tempat ini untuk kembali ke Jakarta. Jadi ada permintaan doa tak terlalu panjang, tetapi mudah-mudahan hikmah. Sebelum kita berdoa, tentu pantun itu perlu sekali, karena saya pakai tanjak ke hari ini. Doa dipanjat kepada Sang Pencipta agar hidup kita membawa berkah. Mari tadahkan tangan kita berdoa, semoga acara Munas Soksi ke-11 dapat berjalan dengan indah. Dan saya memimpin doa dengan cara Islam dan kepada saudara-saudara kami yang agamanya lain atau kami silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada siang nan indah dan damai ini, kami segenap pengurus dan kader Soksi, dan juga sebagai kader Partai Golkar beserta para undangan, berkumpul di ruang nan megah ini dalam rangka melaksanakan pembukaan kegiatan Musyawarah Nasional ke-11 tahun 2022 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang disingkat dengan Soksi. Ya Allah ya Rabbi ya Zal Jalali wal Ikram, tiada kebahagiaan dan keberkahan dan tiada harapan dan keinginan yang dapat kami rasakan selain karunia-Mu atas sukses terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir dalam keadaan damai, aman dan penuh kekeluargaan. Jadikanlah musyawarah kami ini sebagai landasan untuk terciptanya ide-ide yang kreatif untuk membawa kader-kader Soksi untuk tetap berkiprah untuk bangsa, agama, negara yang kami cintai. Untuk menciptakan suatu kemenangan gemilang Partai Golkar untuk mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Ya Allah, ya Azim, ya Ghafur, ya Qudus, berikanlah kecerdasan kecemerlangan berpikir bagi kader-kader Soksi untuk tetap teguh berjuang terhadap nilai-nilai kebersamaan agar terciptanya kekompakan, rasa toleransi dalam menjalankan organisasi demi perjuangan untuk Partai Golkar dan tentunya untuk bangsa, agama, dan negara. Allahumma ya Allah, segala-galanya kami serahkan kepadamu agar setiap perjalanan langkah kami di bawah naungan dan berkah-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dalam menjalankan kegiatan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesai pembacaan doa maka selesai seluruh rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Soksi tahun 2022 pada sore hari ini. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lapangkan dada, satukan persepsi. Itulah tujuan yang harus dituju. Selamat mengikuti Munas ke-11 Soksi. Partai Golkar menang, Indonesia maju. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan sebuah lagu Melayu persembahan dari Sanggar Seni Melayu Sri Melayu.
mohon segera dipercepat langkahnya kepada seluruh peserta Munas. Kita berbagi untuk foto bersama dengan Sekjen DPP Partai Golkar pada sore hari ini. Sebelum Sekjen DPP Partai Golkar akan meninggalkan kita, kami mohon segera kita untuk foto bersama. Kami silakan kepada seluruh peserta Munas untuk dapat mengambil posisi di panggung kehormatan untuk foto bersama. Kami silakan Bapak Ibu kami mohon dengan segala hormat dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk mengambil posisi di atas, di tepatnya di panggung kehormatan atau panggung utama untuk mengatur barisannya dengan serapi dan seindah mungkin. Kita memanfaatkan di akhir sesi ini foto bersama